Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah salat subuh yang kami hormati, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah. Pertama, marilah kita bersama-sama memanjatkan puja puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita. Khususnya pagi hari ini kita dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat, segar bugar, sehingga kita sekalian dapat melaksanakan ibadah sholat subuh dengan berjamaah. Tentu permohonan kita kepada Allah, doa kita kepada Allah, mudah-mudahan ibadah kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita dicatat sebagai hamba-hambanya yang taat dan patuh kepadanya. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, para keluarganya, para sahabatnya, dan umatnya yang taat dan patuh kepadanya. Jemaah sholat subuh yang kami hormati, pagi hari ini saya ingin menyampaikan dan sekaligus juga mengingatkan dan juga mempelajari materi-materi yang biasanya juga sudah disampaikan oleh para mubalik kita, yaitu berkaitan dengan kurban. Sebentar lagi kita akan merayakan Idul Kurban yang ditunggu-tunggu oleh umat Islam, karena ini adalah merupakan ibadah yang sudah dilakukan setiap kita sekalian memasuki bulan Dzulhijjah. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang kami hormati, Al-Udhiyah yang di dalam bahasa kita ya, itu disebut dengan kurban. Itu para ahli fikih itu mendefinisikan kepada kita sekalian sebagai berikut: ma yudbahu min bahimatil an'am ayyaman nahri bisabab Idul Adha taqarruban ila Allah, yang artinya adalah binatang piaraan yang disembelih pada hari-hari Nahr, karena datangnya hari raya Idul Adha, dengan maksud taqarruban ila Allah, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata-kata al-udhiyah ini itu berasal dari kata-kata duha. Ya, memang yang pertama, ya, sholat Idul Adha itu dilaksanakan pada waktu duha. Kemudian yang kedua, karena memang penyembelihan kurban itu juga waktunya adalah waktu duha.
Jamaah kaum muslimin yang berbahagia, jamaah sholat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita pelajari ya, dari pendapat-pendapat para ulama, katakan kita kenal dengan mazhab yang empat itu. Mazhab Syafi'i, Maliki, Hambali, kemudian Hanafi. Itu atau semua umat Islam itu sarujuk, setuju. Kalau yang namanya al-udhiyah itu adalah atau menyembelih korban itu adalah masruh, artinya memang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada berbeda. Namun yang berbeda adalah dari empat mazhab itu adalah di dalam mencari hukum. Kalau kita pelajari ya, dari Hambali, Syafi'i, Maliki itu memberikan hukum yang namanya menyembelih korban itu adalah hukumnya adalah sunnah. Tapi di situ ada terusnya sunnah muakkadah. Tapi kemudian Imam Hanafi itu beliau memberikan hukum kepada kita sekalian. Itu hukumnya adalah wajib. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang kami hormati, yang dipakai dalil yang tiga mazhab selain Hanafi tadi adalah karena memang Rasulullah SAW itu pernah bersabda, An Ummi Salamah anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala idza dakhala al-'asru wa arada ahadukum ay yudhiya fala ya'khudhu min syarihi wala min atfarihi syai'an hatta yudhiya. Artinya adalah dari Ummi Salamah, Rasulullah SAW katanya itu pernah bersabda, apabila kamu sekalian memasuki gampangnya tanggal 1 ya, menjelang 10 hari itu daripada bulan Dzulhijjah, salah seorang di antara kamu sekalian berkehendak untuk menyembelih, maka janganlah kamu sekalian memotong rambutnya, kemudian juga mengambil kukunya, sehingga kamu sekalian melaksanakan penyembelihan. Hadis inilah yang menjadi dasar kemudian mereka atau para imam yang tiga tadi itu memberikan hukum, itu hukumnya adalah sunnah. Mengapa? Karena Rasulullah mengatakan kepada kita sekalian, idza wa arada ahadukum ayyudhiya. Istilahnya kalau bahasa kita itu nek kepingin apa? Nyembelih. Ya sembelihlah. Tapi kalau tidak kepingin ya tidak apa-apa. Jamaah sholat subuh yang kami hormati, kemudian pendapat Hanafi yang mewajibkan itu dasarnya adalah karena Rasulullah SAW mengatakan kepada kita sekalian, hadis ini dari Abi Hurairah, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man kana lahu sa'atun walam yudhi fala yaqrabanna musallana. Dari Abi Hurairah
bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang ada keluasan rezeki, ada keluasan rezeki walam yudhhi, tapi dia tidak menyembelih, fala yaqrabanna musalla, maka sekali-kali kamu jangan mendekati tempat sholat kita. Hadis Rasulullah SAW ini kan menunjukkan kepada kita sekalian, berarti kalau dia ada keluasan rezeki tapi kemudian tidak melakukan, berarti dia melakukan kesalahan. Makanya dia dilarang oleh Rasulullah SAW itu untuk melaksanakan ibadah sholat id bersama-sama kaum muslimin, Rasulullah SAW dan para sahabat pada waktu itu. Sekali-kali jangan mendekat. Ini artinya apa? Dia telah meninggalkan satu kewajiban. Kaum muslimin yang berbahagia, jamaah sholat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang paling kuat yang mana wallahu a'lam. Tapi kalau kita pelajari dari pendapat Imam Hanafi tadi, itu dasar yang dipakai itu adalah yang pertama, sebuah hadis dari Mi'nab bin Sulaim. Beliau mengatakan kepada kita sekalian bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, ya ayyuhan nas ala kulli ahli baitin fi kulli amin udhiyatun. Wahai manusia, setiap ahlul bait itu setiap tahun diperintahkan untuk menyembelih korban. Ini dasar yang pertama, pemikiran atau jalan pemikiran dari Imam Hanafi. Kemudian yang kedua, perintah Rasulullah SAW kepada orang yang menyembelih korban sebelum sholat Idul Adha itu disuruh mengulangi. Qala Rasulullah SAW, man kana dzabaha qabla ayyusalliya falyadbah ukhra, maka nah wa man lam yadbah falyadbah bismillah. Rasulullah SAW pernah berkata, barang siapa yang menyembelih korban sebelum pelaksanaan sholat Idul Adha, maka dia diperintahkan untuk menyembelih kembali sebagai gantinya. Barang siapa yang belum menyembelih, maka hendaklah dia menyembelih dengan membaca basmalah. Ini dasar pemikiran yang kedua. Kemudian yang ketiga, di dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat yang pendek itu, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fasholli lirabbika wanhar. Lakukan salat, kemudian wanhar, kemudian hendaknya kamu sekalian menyembelih korban. Nah, ini kan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah kamu sekalian menyembelih. Nah, di dalam kaidah usul fikih yang namanya perintah itu asal usulnya al-aslu fil wujub al-aslu fil amri lil wujub. Jadi asal usulnya perintah itu adalah menunjukkan suatu kewajiban. Nah, ini tidak ada ya istilahnya perintah yang menunjukkan kepada yang sunat. Artinya apa? Berarti yang namanya menjadi korban itu bagi yang mereka itu ada keluasan rezeki itu diperintahkan dalam arti wajib. Kemudian yang terakhir
Rasulullah SAW itu selama 10 tahun ya di Madinah itu belum pernah satu kali pun itu meninggalkan penyembelihan korban. Artinya tidak pernah tidak menyembelih korban. Selama 10 tahun. Nah, ini menunjukkan kepada kita sekalian bahwa yang namanya menyembelih korban itu adalah satu kewajiban. Nah, ini kalau kita sekalian bandingkan, Rasulullah itu kalau berkaitan dengan tarawih itu kan begini. Hari pertama beliau keluar, kemudian menjalankan tarawih bersama-sama para sahabat pada waktu itu. Kemudian hari kedua juga begitu. Kemudian hari ketiga juga begitu. Kemudian hari yang keempat Rasulullah SAW tidak keluar, tidak istilahnya menjalankan tarawih dengan para sahabat pada waktu itu. Tapi Rasulullah SAW memantau. Jadi dalam hadisnya yang lain, kemudian pada waktu itu Rasulullah SAW, tadi malam itu saya juga tahu kalau kamu sekalian itu keluar untuk menjalankan ibadah sholat tarawih. Nah, ini menunjukkan kepada kita sekalian, kalau yang namanya tarawih itu adalah hukumnya adalah sunat. Sekali-kali Rasulullah SAW itu tidak menjalankan. Lah, yang namanya korban itu Rasulullah SAW selama 10 tahun tidak pernah meninggalkan yang namanya berkorban. Jamaah sholat subuh yang kami hormati, selanjutnya perlu saya sampaikan, waktu berkorban itu kapan sebenarnya? Ya, waktu berkorban ya setelah kita sekalian menjalankan ibadah sholat Idul Adha. Dasar pemikirannya atau dalilnya adalah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana dzabaha qabla an yusalliya falyadbah ukhra makanaha. Wa man lam yadbah falyadbah bismillah," yang tadi sudah saya sampaikan. Jadi barang siapa yang menyembelih korban sebelum menjalankan ibadah sholat Idul Adha, maka hendaknya dia mengulangi penyembelihannya dengan menyembelih korban yang lain. Barang siapa yang belum menyembelih, hendaknya dia menyembelih dengan baca basmalah. Oleh karena itu, tatkala ada seorang sahabat yang namanya Abu Burdah, dia menyembelih itu sebelum menjalankan ibadah sholat Idul Adha. Itu Rasulullah mengatakan kepada Abu Burdah, itu mengatakan satu lahmin. Itu dagingmu itu bukan daging korban, tapi adalah daging biasa untuk istilahnya untuk dimakan biasa, bukan daging korban. Kemudian ini ya, kemudian yang akhir artinya sampai kapan itu? Rasulullah mengatakan kepada kita sekalian, kullu ayyamit tasyrik dabhun. Ya, hari tasyrik itu adalah hari-hari penyembelihan. Jadi setelah hari tasyrik itu habis, ya sudah, berarti kita sekalian tidak melakukan penyembelihan. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang kami hormati, jamaah sholat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya ingin menyampaikan yang kaitannya dengan yang tadi saya sampaikan. Di antara hikmah yang ada di dalam korban itu apa? Yang pertama adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, taqarruban ila Allah. Ya, perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti itu yang kita laksanakan. Kalau tadi sudah saya sampaikan,
kita sekalian ini ada keluasan rezeki. Itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekalian. Allah berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakan ya Muhammad, sesungguhnya sholatku, kemudian korbanku, hidup dan matiku adalah untuk Allah Subhanahu wa taala Rabbul alamin. Kemudian yang kedua, hikmahnya adalah menghidupkan kembali sunnah Nabi Ibrahim yang pada waktu itu dalam sejarah di dalam Al-Qur'anul Karim itu, karena ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, ingin istilahnya akan menyembelih namanya Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Nah, ini diperbaharui oleh Rasulullah SAW itu dengan menyembelih korban itu. Tidak menyembelih anak-anak kita, tapi menyembelih korban sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah kepada kita sekalian. Kemudian yang ketiga, hikmahnya adalah memberikan kelonggaran kepada kita sekalian yang menyembelih korban untuk kita makan sendiri tentunya. Kemudian yang kedua adalah kepada tetangga-tetangga kita sekalian yang ada di antara kita itu tidak pernah istilahnya merasakan daging di dalam kehidupannya di dalam 1 tahun. Dan itu banyak saudara-saudara kita sekalian ya, itu tidak pernah merasakan yang namanya baunya daging. Kalau baunya ya, artinya tidak pernah merasakan nikmatnya daging, baik itu daging kambing maupun daging sapi atau unta ya kalau di sini, tapi unta tidak ada. Kemudian yang keempat tentunya adalah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita diberikan kelapangan rezeki, maka kita sekalian bersyukur. Bersyukur itu artinya adalah memanfaatkan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam rangka kita sekalian bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perlu juga saya sampaikan, di dalam berkorban itu sebetulnya bukan untuk orang-orang yang mati, tapi berkorban adalah untuk orang-orang yang hidup. Rasulullah SAW itu tidak pernah kalau berkorban itu kemudian mengatakan ini untuk almarhum ini, almarhumah ini gitu. Tapi karena memang untuk hidup ya orang-orang yang hidup itu. Kita sekalian, Rasulullah SAW pernah mengucapkan kepada kita sekalian di dalam berkorban itu. Dia bersabda begini, Bismillah wallahu akbar, Allahumma hadza anni wa amma lam yudakhi min ummati. Kemudian di dalam hadis yang lain itu juga mengatakan begini Rasulullah, Allahumma hadza min Muhammadin wa ali Muhammadin. Artinya dengan nama Allah Subhanahu wa taala, dengan nama Allah Subhanahu wa taala, wallahu akbar, Allah yang maha besar. Allahumma hadza anni, ya Allah ini adalah korban ini dariku. Dan untuk umatku yang tidak mampu berkorban. Kemudian selanjutnya Allahumma hadza min Muhammadin, ya Allah korban ini dari Muhammad wa ali Muhammad, dan dari keluarga Muhammad. Jadi seperti itu. Jadi tidak ada Rasulullah SAW jadi tidak menunjukkan kepada kita sekalian itu berkorban itu adalah untuk orang-orang yang sudah meninggal, tapi adalah orang-orang yang hidup.
Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang kami hormati, lah di dalam istilah bahimatul an'am itu jadi kalau istilah orang Arab itu yang namanya bahimatul an'am itu adalah yang dikenal itu hanya 3, yaitu kambing, kemudian unta, kemudian sapi. Walaupun binatang itu halal, harganya mahal, umpamanya seperti kuda, itu tidak termasuk bahimatul an'am di dalam istilah bahasa Arab. Ya kalau di sini ya paling ada 2, yaitu adalah sapi, kemudian kambing, itu saja. Kemudian yang juga perlu saya sampaikan, binatang yang dikorbankan itu adalah sudah mencapai umur gitu ya. Jadi kalau umur unta itu 5 tahun, kalau bahasa Jawa itu wis poel gitu ya, itu bahasa Jawa. Kemudian kalau untuk sapi itu 2 tahun genap, itu juga biasanya sudah poel. Kemudian untuk kambing itu umurnya 1 tahun penuh, itu sudah poel. Kalau ada yang istilahnya kesulitan, tapi kalau sekarang itu tidak kesulitan, itu bisa yang disebut dengan musinah itu ya. Ini ada hadis Rasulullah mengatakan kepada kita sekalian, la tatbaqu illa musinnatan illa ayyasur alaikum fatatbaqu jaz'atan minadh. Jadi kalau kita bisa itu yang musnah, yang sudah tadi berumur tadi. Lah, kemudian kalau tidak bisa, ya kurang-kurang sedikit yang disebut kambing jaz'ah itu boleh. Tapi kalau kesulitan, kalau menurut saya sekarang ini tidak. Banyak orang-orang yang jual kambing itu kemudian dibawa kembali, nggak laku gitu ya. Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang kami hormati, saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Intinya adalah mari kita sekalian yang ada istilahnya kelapangan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, kita laksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, fasholli li rabbika wanhar tadi, hingga kita sekalian mudah-mudahan dengan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala kita sekalian menjadi orang-orang yang patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf dan akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.